Selamat malam semua saudara-saudari seiman. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran kalian. Apakah di sana masih hujan? Karena waktu saya dan Ibu Christine kunjung di sana ada banyak hujan, ada banyak dan juga panas. Ah, saya sekarang masih bergumul dengan sakit mata, ya. Jadi mata-mata saya sedikit kaku. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk belajar tentang apa gereja setempat Alkitabiah. Kami serahkan pelajaran ini dan waktu ini kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan membantu kami sehingga kami bisa lebih memahami tentang gereja Alkitabiah. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini judulnya Pendisiplinan di dalam gereja setempat. Sekarang kita melihat ada 7 tiang yang penting seharusnya dilakukan di dalam gereja setempat. Yang pertama, sebagai gereja satu tubuh. Dan yang kedua, siapa yang itu kepala di tubuhnya itu? Yesus Kristus. Yang ketiga, kita melihat apa prinsip-prinsip penting sebagai anggota gereja, sebagai anggota tubuh Yesus Kristus. Dan minggu lalu kita sudah belajar bahwa bagaimana Roh Kudus membimbing semua anggota jemaat sebagai gereja dan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam gereja setempat. Dan hari ini kita akan melihat nomor 5, pendisiplinan. Pendisiplinan ini terkait dengan kekudusan keadilan gereja setempat. Jadi sebelum kita mulai, kita mungkin bisa berpikir bahwa mengapa gereja setempat berusaha untuk menjaga kekudusan atau keadilan di dalam gereja. Jadi mengapa kita perlu bekerja bersama-sama menjaga kekudusan dan keadilan gereja? Apakah kalian sudah jawab atau bingung? Karena itu perintah Tuhan, ya, tertulis di dalam Alkitab. Mungkin kalian bisa membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 14 dan 16. Mungkin sebentar pause. Kalau Rasul Petrus, dia sudah memimpin gereja Yerusalem cukup lama. Dan dia menulis surat kepada bukan hanya gereja Yerusalem, tetapi gerejanya di seluruh Asia, Kapadokia, dan Galatia. Dan inilah yang eh, seperti nasihat, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mengapa Rasul Petrus lebih memperhatikan, ya, orang-orang percaya harus berhidup, ya, dengan lebih kekudusannya harus berada di dalam kehidupan mereka, ya. Dan kita bisa melihat yang terbalik, ya. Kalau kita tidak berhidup sebagai orang kudus, apa yang itu terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing dan juga orang-orang yang percaya berkumpul itu menjadi gereja setempat dan bagaimana tampak buruk, ya, yang terjadi di dalam gereja.
Jadi kalau gereja tidak menjaga kekudusan dan keadilan di dalam jemaat, apa itu akan terjadi di dalam gereja? Yang pertama, tidak bisa menjadi pelita dan garam di dunia ini. Apa artinya pelita? Terang, harus bercahaya di dalam yang suasana yang gelap. Maka mereka bisa melihat apa yang ini benar, apa yang itu tidak benar. Dan bagaimana garam? Tanpa garam, ya, kita tidak bisa rasa apa-apa, ya. Dan waktu kita cakalang, ya, cakalang fufu, ya. Waktu mereka mengiringkan cakalang fufu, kadang-kadang mereka menggunakan garam atau ikan-ikan. Kalau mereka mau titip ya, lebih panjang, mereka kasih garam. Mengapa? Karena itu tidak busuk. Bisa tahan lebih panjang. Tapi kalau gereja ya tidak menjaga kekudusan dan keadilan, bagaimana Tuhan bisa menggunakan gereja untuk bercahaya, terang di dunia ini? Matius pasal 5 ayat 13 dan 16. Ini sangat terkenal dan kita harus melihat bahwa ini sebagai peringatan. Mungkin kalian bisa membaca uh, setelah pause di video ini. Untuk bercahaya terang ke dunia, apa yang itu penting? Apakah kita bisa bercahaya terangnya dengan kemampuan kita atau perbuatan kita? Sungguh-sungguh tidak. Itu pelita dan terang. Itu harus dari Tuhan dan melewati kehidupan kita ke arah seluruh dunia. Ya. Jadi, kalau kita tidak kudus dan tidak bisa percaya cahaya, ya, lebih mungkin enak tersembunyi. Dari mana? Dari orang-orang yang lain. Ya. Supaya ya, iblis senang melihat kehidupan kita masing-masing dan gereja. Mengapa? Karena gereja tidak bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, tidak bisa memenang dalam peperangan rohani. Bukan hanya kita sebagai orang percaya sendiri, tetapi kita sebagai kelompok kita sekarang berjuang, ya. Sekarang dalam peperangan rohani, si iblis dengan malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa, kita bilang roh jahat, mereka lebih pintar, lebih kuat, dan mereka selalu mencari persoalan dari kehidupan kita dan dari gereja. Mengapa? Karena si iblis dia tidak akan berhenti sampai gereja jatuh dalam dosa dan juga orang-orang percaya. Sehingga Tuhan tidak bisa menggunakan gereja untuk kemuliaan Dia dan tidak merasa keadilan kekudusan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah yang Dia 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9 kita bisa melihat bahwa bagaimana si iblis ya begitu semangat mencari persoalan ya dari kehidupan kita masing-masing dan juga dari gereja. Mungkin kalian bisa membaca setelah pause video ini. Memang luar biasa karena Rasul Petrus dia membawa satu contoh binatang. Binatang itu apa? Sama seperti singa. Mencari apa? Orang yang dapat
teladannya. Ya, bagaimana kita bisa berlawan dengan ini? Ya, bukan dengan perbuatan kita. Lawanlah dia dengan imam yang teguh. Imam kepada Tuhan itu selalu menolong kita menjaga kekudusan. Iman kita pada Yesus Kristus selalu membantu kita berhidup dalam pimpinan Roh Kudus. Iman kita teguh selalu menolong kita hanya untuk beriman pada Dia dan takut akan Tuhan. Mungkin ini hati saya. Kita mungkin bisa mengambil peringatan ini dengan lebih serius, hati-hati murni. Ya. Jangan mengabaikan si iblis sekarang selalu berjalan-jalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat diteladannya. Kalau gereja ada yang dosa, apakah Tuhan bisa gunakan itu? Tidak. Tapi kelihatannya masih sama. Kelihatannya masih seperti normal. Masih ada banyak anggota. Gereja kelihatannya menjadi semakin besar. Gedungnya lebih cantik. Gedungnya lebih indah. Orang-orangnya semua ditambah. Tetapi jangan lupa, ajaran sesat pun banyak orang datang. Karena dunia ini semua orang-orang yang mencari berkat. Kalau ada mujizat, kalau ada yang orang sakit sudah disembuh, saya melihat di Sulawesi Utara, khusus mana tuh, banyak orang-orang pergi ke gereja hanya untuk menyembuhkan badannya dia dan menerima berkat. Jadi, berapa jumlah orang ikut yang gereja itu tidak membuktikan bahwa gereja Alkitabiah. Kalau kita tidak belajar apa gereja Alkitabiah, kita tidak bisa membedakan apa yang itu gereja Alkitabiah, apa yang itu gereja yang salah. Dan yang terakhir, nomor 3, dunia membuat gereja dicemooh dan diejek. Ini sering terjadi. Aduh, malu sekali. Betul? Kehidupan orang percaya lebih buruk, lebih bau daripada orang-orang yang biasa. Dan 1 Korintus, 1 Timotius kita bisa melihat bahwa karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi beroleh anak, memimpin rumah tangga dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena waktu itu ada yang gaya hidup mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi ada banyak hal yang terjadi sepertinya laki-laki, ya. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Sehingga apa yang itu terjadi, ini mereka memberi alasan kehidupan yang orang-orang yang tidak berhidup dengan firman Tuhan, mereka memberi alasan kepada lawan dunia untuk memburuk-burukkan namanya. Seperti namanya gereja itu dicemooh dan diejek. Malu. Banyak orang bilang apa? Aduh, bagaimana ini gereja? Mereka selalu baku dapat bertengkar. Mereka dari mulut mereka bilang saling mengasihi, tapi dari kehidupan mereka saling apa? Membenci. Ya. Tidak ada terjadi memaafkan di dalam gereja setempat, tetapi mereka saling menghakimi, ya, dan selalu membuat gosip. Ada yang teman yang bilang ini, saya sudah pernah ke gereja. Satu orang pun tidak datang kepada dia untuk menerima dia sebagai kelompok saudara-saudari. Mereka tidak perhatikan
orang-orang yang baru datang, tetapi mereka hanya menikmati dengan teman-teman yang mereka sudah kenal. Itu gereja? Tidak. Jangan lupa gereja domba, gembala domba yang baik Yesus Kristus. Dia selalu mencari yang domba yang hilang. Kalau tadi satu yang dari 100 ekor domba, ya, hanya satu hilang. Yesus Kristus bilang apa? Dia mencari domba yang hilang tersebut. Ya. Jadi jangan membuat gereja sebagai komunitas hanya untuk menyenangkan hatinya kalian. Kita harus memperhatikan orang-orang yang lain. Bagaimana kita bisa menerapkan perintah Tuhan, saling mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kita semua. Kita sudah melihat 3 dampak buruk dan kita harus memperhatikan bagaimana si iblis itu mengancam gereja. Ya, ada 4 kategori yang kita akan melihat. Yang pertama, ini paling bahaya, pelajaran sesat. Ya, walaupun gereja sangat melindungi pelajaran-pelajaran, tetapi pelajaran sesat semakin lama dari belakang pintu itu bisa masuk, itu memisahkan gereja yang Alkitabiah. Oleh sebab itu, harus menjaga pelajaran yang sesat tidak akan masuk ke dalam gereja lokal. Yang kedua, godaan dunia. Ya. Orang-orang percaya di dalam gereja setempat, mereka selalu menghadapi godaan duniawi. Dan juga bagaimana mengurus masalah-masalah yang terjadi di dalam gereja. Yang terakhir, pendisiplinan. Kalau sudah ada yang terjadi seorang yang satu jemaah atau orang-orang yang sudah orang berdosa, bagaimana kita bisa mendisiplin dan bagaimana kita bisa mengurus masalahnya itu. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjaga dari pelajaran yang sesat. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 kita bisa baca. Mungkin kalian berhenti sedikit dan bisa baca. Saya mau bertanya, apakah ajaran sesat sudah ada di dunia ini atau tidak? Sudah. Dari masa gereja mula-mula, itu ajaran sesat sudah muncul. Ya. Dan mereka selalu mengancam gereja yang setempat dengan hal ini, keselamatan. Bagaimana kita bisa dilahirkan kembali dengan darah domba Allah sebagai pengorbanan Yesus Kristus itu mengampuni semua dosa kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi mereka selalu mengajar lagi, tidak cukup. Kalau kalian tidak akan melakukan semua hukum Taurat, kalian akan hilang keselamatan kamu. Itu yang selalu mengajar waktu itu. Jadi, kalau dia, mari kita membuka pasal 1 ayat 6. Kalau dia pasal 1 ayat 6, berbunyi begini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi kita bisa melihat apakah ada orang yang sudah dihanyut oleh ajaran sesat? Ya, betul. Ya. Karena kelihatannya, oh memang itu mungkin lebih benar. Ya. Mengapa? Lebih susah berhidup dalam kasih karunia Tuhan daripada melakukan sesuatu yang baik. Kalau kalian cukup semangat
Mungkin kalian bisa melakukan yang baik, ya. Tetapi keselamatan kita, ya, dari hukum yang kekal bukan dengan perbuatan kita. Dan ada lagi pasal 3 ayat 2. Hanya ini yang hendak ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jangan bergoncang-goncang. Keselamatan kita hanya dari pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ya. Jadi kita gereja harus menjaga ajaran sesat. Ya. Kalau ada seorang yang membawa ajaran sesat ke dalam gereja, gereja akan melawan dengan itu dan mengusirkan ajaran sesat. Dan juga ada beberapa prinsip-prinsip gereja Alkitabiah yang penting. Jadi kita hanya melihat hari ini 4. Yang pertama, baptisan. Ya. Kapan kita perlu menerima baptisan? Ya. 2 minggu, mungkin 3 minggu yang lalu kita sudah belajar. Walaupun banyak orang sudah tahu bahwa baptisan mereka bukan sesuai dengan Alkitabiah, tapi mereka malu. Jadi mereka hanya hitung, ya tidak apa-apa. Apa artinya susunannya? Ya, mungkin setelah saya mungkin sudah dibaptis, nah percaya, hitunglah ini sudah terjadi. Oh, jangan. Ya, kalau begitu pertumbuhan iman sangat terganggu dengan ini. Saya sudah melihat. Dan yang kedua, keselamatan. Ya, keselamatan di dalam gereja. Ada orang yang bawa yang ajaran yang lain, tidak boleh. Dan juga strukturnya, ya. Siapa yang itu kepala Yesus Kristus? Kepalanya Yesus Kristus. Jadi hanya dia itu ada otoritas yang paling tinggi dan di bawah gereja harus plural leadership. Beberapa orang yang harus menjaga gereja, bukan hanya satu orang. Bekerja bersama-sama. Dan di bawah itu ada diaken, dan di bawah itu ada banyak tim-tim yang melayani bersama-sama sebagai gereja. Yang terakhir, Manado Bible Chapel kalau kalian mengikut ibadah hari Minggu, waktu kita mengadakan perjamuan suci dan mendengar firman Tuhan, mereka ada head covering. Ini juga Alkitabiah. Ya. Mengapa kita menjaga ini prioritas sebagai prinsip Alkitabiah? Karena struktur waktu kita melihat Tuhan dan di bawah laki-laki dan di bawah wanita. Apa artinya waktu mereka beribadah bersama-sama menutup ya kepala wanita-wanita dengan head covering? Kalau mereka menutup kepala mereka dengan head covering, itu mereka menutup otoritas laki-laki dan mereka langsung hubungi dengan Tuhan. Jadi saat mereka beribadat Tuhan, laki-laki dan wanita bersama-sama itu sama seperti, ya, tingkatnya sama. Tetapi banyak orang bilang itu hanya budaya waktu itu. Tidak. Nanti saya bisa menjelaskan lebih dalam. Dan juga godaan dunia. Ini memang sering terjadi di dalam kehidupan anggota gereja. Ya. Jadi kita harus mengawasi ini tidak terjadi, ya. Dan kita harus mengikuti lebih firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Mungkin kalian bisa membaca sebentar. Jadi, bagaimana kalian bisa hidup? Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada di dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ini semua dari mana? Bukan dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Jadi iblis selalu menggunakan godaan dunia. Dan orang-orang selalu membandingkan kehidupan dengan kehidupan orang yang lain. Oh, mereka lebih kaya, mereka lebih banyak punya kekayaan. Jadi iri hati, ya. Itu suka sekali si iblis, ya. Mencari, memancing hatinya dengan itu. Tetapi Tuhan bilang apa? Bersukacitalah apa yang kita punya, ya. Waktu kita percaya Tuhan, kalau Tuhan berpikir kita perlu lebih banyak, Dia akan kasih. Tetapi kalau ada orang yang hanya mau terima-terima, tidak mau membagi apa yang dia punya kepada orang miskin atau orang yang perlu, hmm, itu akan menjadi godaan besar bagi dia. Dan yang ketiga, di dalam gereja, 1 Korintus pasal 5 ayat 12. Ada banyak masalah-masalah yang terjadi seperti di dunia ini. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Ada banyak masalah-masalah itu terjadi. Ada 4 yang kategori perselisihan, ya. Kedua, percabulan, pertengkaran, dan penyembah berhala-hala. Saya serius. Ini semua yang sudah terjadi. Dan sekarang masa ini terjadi. Mungkin kalian sudah tahu semua yang ini terjadi di gereja lokal yang lain. Ya. Manado Bible Chapel, kita harus mengawasi kelompok ini, maka ini tidak akan terjadi. Kalau ini terjadi, gereja itu akan bersakit sekali. Seperti kalau ada yang luka di bawah, di dalam tubuh saya, semua badannya sakit sekali. Ya, sepertinya gereja harus berguna. Jadi lebih bagus sebelum itu terjadi, kita selalu menjaga kesatuan. Perselisihan 1 Korintus pasal 1 ayat 11. Boleh baca? Saya mau tanya, apakah ini sering terjadi di gereja? Tidak ada golongan lain selain Yesus Kristus, karena Dia hanya kepala gereja. Yang kedua, percabulan. Memang ini harus hati-hati, khusus bagi pemimpin-pemimpin gereja dan juga pengajar-pengajar di gereja. Karena mereka selalu di muka, ya, di depan, dan banyak orang terharu dari pelajaran mereka, maka mereka mau melayani dia sebagai hamba Tuhan. Tetapi itu tujuan bagus, tapi ada yang terjadi, ya, memang hal-hal yang buruk. Lihat 1 Korintus pasal 5 ayat 1. Rasul Paulus bilang apa? Seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini yang sering terjadi. Ya. Apakah kalian bisa bertahan dengan gereja yang begini busuk? Manusia pun tidak mau tinggal bersama-sama dengan mereka. Bagaimana yang Tuhan sebagai Maha Kudus bisa bersama-sama dengan mereka? Tidak bisa menggunakan gereja tersebut. Pertengkaran. Aduh, di dalam gereja, baku dapat marah, suara yang tinggi, ya. Dan hari ibadah mereka senyum-senyum, tetapi di luar gereja, aduh, kasihan. Bagaimana kehidupan kita masing-masing? 1 Korintus pasal 6 ayat 1, ya. Kita harus mengingat kembali. Inilah yang ancaman si iblis, ya. Dan sudah terjadi di dalam gereja, sekarang terjadi di dalam gereja, akan terjadi di dalam gereja. Dan kita harus berjaga, berusaha, ini tidak akan terjadi atau jarang terjadi. Ya. Kalau kita saling mengasihi, kalau kita berhidup melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan, kemungkinan besar ini tidak akan terjadi.
Dan juga di dalam gereja, ini yang sudah masih ada. Ya, kalau kalian dari suku-suku yang lain, kalian sudah lihat mereka ada ritual-ritual. Ya, walaupun mereka bilang orang percaya, mereka ada ritual-ritual yang mereka sangat teguh percaya. Ya, tadi waktu saya mengajar firman Tuhan di sekolah misi, ada yang satu laki-laki dia dari Ambon. Satu hari dia seperti menyebarkan ya semua itu apa itu rice ya beras di lantai dan ada yang teman tanya, "Ay, mengapa kamu membuang semua beras?" Dan dia bilang, "Ini roh jahat tidak bisa masuk." Terjadi di mana? Sekolah misi. Bagaimana? Apakah kalian masih ada sesuatu ya uang ya itu mammon. Kalau kalian percaya ya mencari hanya uang itu berarti kalian menyembah mammon ya. Banyak orang tidak tahu ya. Jadi penyembah alam. Yang terakhir, kita bisa melihat bahwa kalau ini sudah terjadi, apakah gereja hanya oh ya gereja mengampuni dosamu karena Tuhan bilang saling mengasihi. Sungguh-sungguh tidak. Ada yang pendisiplinan seharusnya terjadi dilakukan oleh gereja. Jadi inilah langkah demi langkah nomor satu, dua, tiga, empat. Ini harus gereja melakukan. Kalian sebentar pause dan membaca semua ayat ini. Jangan lupa ya, kalian juga harus belajar ini. Jadi kalian bisa membantu kalau ada orang yang jatuh dalam dosa, kita bisa menjaga kekudusan gereja setempat. Yang pertama, harus pergi ke orang yang berbuat dosa dan menasehati. Ya, apa yang benar di dalam firman Tuhan. Bukan, ya, bukan menghakimi langsung. Ya, membawa firman Tuhan dan memberitahukan bahwa apa yang tidak benar di dalam kehidupan dia. Tapi kalau dia menolak, membawa beberapa orang, dua atau tiga orang mendengar itu. Mengapa? Karena gereja waktu mengurus masalah ini di dalam gereja harus berhati-hati. Karena gereja tidak mau membuat gosip-gosip tentang dia. Jadi langkah demi langkah seharusnya hati-hati. Ya, ini harus rahasia sampai nomor tiga. Tapi sudah dua orang yang pergi dan menasehatkan dan mengajar firman Tuhan kepada dia. Kalau dia menolak dan nomor tiga, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Mengapa? Karena dosa itu akan disebarkan ke gereja. Jadi anggota gereja harus menjaga. Contoh pelajaran yang sesat. Ada yang orang yang bilang di Manado Bible Chapel, kita harus mengikuti hukum Taurat atau perbuatan yang baik. Kalau tidak, kehidupan keselamatan kita akan hilang. Dan dia mengajari itu, dia menolak nasihat nomor satu dan nomor dua. Dan bagaimana gereja harus menjaga, mengurus? Ya, harus kasih tahu. Dia sekarang mengajar ajaran sesat. Dan nomor empat, ada pendisiplinan. Tapi pendisiplinan dalam rohani itu bukan hanya mengusir orang dari gereja, ada tujuan. Ya, jangan lupa ini. Ya, yang pertama, menjaga kekudusan gereja setempat. Ya, pendisiplinan harus dilaksanakan karena menjaga kekudusan gereja setempat. Dan yang kedua, bukan hanya orang yang berdosa, tetapi peringatan bagi semua anggota jemaat kepentingan kekudusan. Ya. Dan itu bukan hanya kita menghakimi seorang yang sudah berdosa atau mengusir dia dari kelompok kita, tidak. Kita harus berusaha bahwa dia bisa balik kepada Tuhan dulu
Dan setelah itu ke dalam persekutuan gereja setempat. Oleh sebab itu, pengembalaan anggota yang berdosa untuk bertobat, ya, bukan hanya mengusir, ya, meninggalkan dia, tapi terus berdoa untuk dia dan gembala domba gereja itu harus menjaga dia, ya, memelihara jiwanya dia. Nomor 4, membawa orang tersebut kembali ke persekutuan jemaat setelah semua selesai. Kalau dia sudah bertobat kepada Tuhan, ya, dan dia sebagian waktu yang mengambil waktu untuk bertobat dan seperti bertumbuh dalam iman, dan gereja akan bertemu dia dan dia melihat, ya, pertumbuhan iman atau pertobatan, dan setelah itu dia bisa bertobat di depan, ya, penatua-penatua. Kalau merasa oh dia mungkin sudah selesai dan menerima, dan semua gereja bisa bertumbuh bersama-sama dengan kejadian ini. Inilah yang tujuan pendisiplinan. Tetapi kalau gereja tidak mau mengusir yang orang sudah berdosa, maksudnya percabulan, tapi dia orang kaya, dia menyembah, membawa persembahan besar sekali ke gereja. Jadi gereja berpikir, oh kalau kita usir dia, pergi ke gereja yang lain, oh ruginya banyak dari pembukuan. Aduh, bagaimana? Apakah itu pikirannya dari Tuhan atau manusia? Sering terjadi. Jadi pendisiplinan selalu tertunda. Saat tertunda, gereja akan rubuh, jatuh. Manado Bible Chapel, kita pasti akan melakukan pendisiplinan kalau ada yang terjadi seperti yang dosa untuk menjaga kekudusan. Dan dalam grup diskusi, kalian bisa berdiskusi 4 pertanyaan, dan juga saya minta merekam semua sharing, maka saya bisa mendengar respon dari kalian. Dan juga kalau kalian ada pertanyaan setelah grup diskusi dan yang lain, dipersilakan. Saya siap untuk menjawab Alkitabiah dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Terima kasih pelajaran pada malam ini sampai begini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena hambanya Tuhan memberitahukan apa yang pendisiplinan seharusnya terjadi di dalam gereja dan apa tujuannya. Tuhan, Manado Bible Chapel itu Tuhan mendirikan gereja ini, dan Tuhan akan membesarkan gereja ini untuk bercahaya terang yang pada dunia. Kami sudah siap mau digunakan semua kami punya untuk kemuliaan Tuhan, dan terima kasih saudara-saudari seiman berada di ruangan ini. Mereka sudah belajar dan mereka bisa menerapkan apa yang mereka belajar ini di dalam gereja mereka masing-masing. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih semua. Ya, hari ini sampai begini. Selamat malam.